Halo Mas Hendrian, saya absen dulu aja ya di ini ya untuk perwakilan ya. Ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ya. Bapak izin untuk ini ya, untuk ngabsen dulu ya perwakilan kelas ya. Untuk 3 TKG 1 apakah ada perwakilannya atau ini udah hadir ya? Hadir Pak. Oke. Untuk 3 TKG 2, Hadir Pak. oke ada ya. Untuk 3 TKG 3, Hadir Pak. Hadir. oke. Untuk 3 TPJ 1, Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. oke. 3 TPJ 2, Hadir Pak. JGO ya, atau 3 TPJ 3. Oh, JGO nggak ada ya, berarti 2 aja ya sampai ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Bapak rasa udah ini ya, kita udah masuk ke jam 4:10 ya. Jadi kita mulai saja untuk sosialisasi magang ya, industri untuk tahun 2025. Ya Mas Hendrian, saya izin dulu ya, saya ini untuk buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Recording in sore progress. adik-adik. Sore Pak. Oke, ya. Jadi hari ini ya, hari Kamis jam 4 ya, tanggal 24 April 2025 ya. Ini KPS ya, Kaprodi, baik TKG maupun TPJJ akan mensosialisasikan magang industri ya untuk program D4 TPJ dan TKG. Ya, nanti ada tolong disimak ya jika masih belum jelas ya untuk nanti kita boleh ditanyakan dan kita diskusi bersama. Ya, di sini telah hadir KPS TPJ ya, Bapak Hendrian ya. Ya, oke. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hendrian ya tentang pelaksanaan magang industri program D4 ya. Dan nanti dilangsungkan dengan sesi tanya jawab ya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah diselesaikan. Oke, untuk selanjutnya penjelasan tentang pelaksanaan magang industri program D4 TPJ dan TKG ya. Untuk Bapak Hendrian, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Mudi. Di sini kebetulan ada Bu Isti. Mungkin Ibu Isti mau memberikan arahan terlebih dahulu. Ada Bu Isti ya? Nggak lihat, maaf Bu Kajir. Ya silakan Bu Kajir kalau ada sambutan untuk disampaikan kepada mahasiswa D4. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mudiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program magang untuk prodi D4 TPJJ dan D4 TKG. Di mana program magang ini wajib dilakukan oleh siswa dari sipil, khususnya prodi D4 TKG dan di mana itu kurikulumnya ada, di mana hasil magang ini menjadi pengetahuan tambahan tentang bagaimana proses konstruksi di industri. Nah, ini berkesan, tolong perhatikan baik-baik. Kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrian sebagai KPS D4 TPJJ, sehingga nanti pada saat melaksanakan magang sudah tidak ada lagi permasalahan yang cukup berat ya. Jadi tolong diperhatikan apa-apa yang menjadi rambu-rambu atau ketentuan di dalam proses pelaksanaan magang sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada
pelaksanaan tersebut karena beberapa tahun kemarin ada permasalahan yang membuat kita juru teknik sipil mendapat teguran ya, bukan teguran artinya karena ketidakdisiplinan mahasiswa, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dengan industri. Nah itu memberikan dampak yang negatif untuk adik-adik tingkat saudara berikutnya. Jadi jangan sampai saudara sedang magang, ikutilah aturan yang ada di industri itu dan patuhi semua peraturannya, dan juga sebelumnya supaya nanti ada kesamaan persepsi antara kita di komunitas sipil dengan industri, sebaiknya buatlah proposal. Jadi pihak industri tahu kalian itu magang itu ngapain, ya apa saja yang harus kalian dapatkan selama magang itu di industri, sehingga industri itu bisa juga mengerti. Kalau tidak ada komunikasi informasi yang jelas, nanti dikhawatirkan apa yang kita harapkan magang, saudara nggak mendapatkan apa-apa, karena industri juga kurang apa ya, karena kesibukannya kita paham bahwa di industri itu begitu banyak pekerjaan dan menyita waktu, sehingga kalau tidak kalian yang memiliki motivasi, inisiatif, industri akan kurang pahami ya, karena beda dengan dosen pembimbing di kampus seperti itu. Jadi harapkan ada terjalinlah komunikasi yang baik, bangunlah hubungan yang harmonis ya, sehingga untuk melaksanakan enak, lancar ya, dan mungkin dari beberapa mahasiswa yang ingin menulis skripsinya nanti pada saat pelaksanaan magang, data-data yang diminta itu mudah-mudahan mudah didapatkan dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi nanti. Jadi tolong perhatikan apa yang disampaikan oleh KPS ya. Nah, kalau mau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan untuk bisa didiskusikan. Oke, mungkin itu sambutan dari saya. Selamat mengikuti sosialisasi magang ini ya. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan pengetahuan siswa dalam mempersiapkan kegiatan magang tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isti atas arahannya ya. Oke, jadinya penjelasan pelaksanaan magang ini yang akan disampaikan oleh Pak Hendrian. Untuk waktu dan tempatnya saya Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon izin saya coba menjelaskan ya terkait prosedur atau mungkin apa ya namanya, mulai dari tahap awal sampai dengan nanti akhir untuk kegiatan magang industri di program D4 baik TPJJ maupun TKG gitu ya. Jadi sebagai eh, introduce ya atau pemaparan awal mungkin kenapa mungkin di apa namanya ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat datang ke saya terkait magang industri tersebut, dan memang beberapa juga ada yang saya hold gitu ya informasi-informasinya, karena memang pada akhirnya nanti seluruh kegiatan atau seluruh penjelasan dari kegiatan magang tersebut akan dijelaskan di sosialisasi ini gitu. Jadi kalau saya menjelaskan satu persatu kepada masing-masing mahasiswa jadinya dirasa kurang efektif gitu. Makanya saya apa namanya diskusi juga dengan Pak Mundi untuk mungkin segera melaksanakan terkait informasi dari magang industri ini gitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya magang industri ini kan memang kalau kita lihat dari jadwal ya itu ada di semester ganjil atau di semester 7 baik untuk TKG maupun untuk TPJJ gitu. Nah, tapi ini kita majukan dalam arti untuk pelaksanaannya diizinkan untuk setelah teman-teman melaksanakan ujian akhir semester atau bahkan mungkin ujian perbaikan untuk teman-teman bisa mulai turun ke lapangan untuk melaksanakan magang tersebut. Jadi pada saat pas teman-teman liburan semester itu teman-teman sudah bisa mencicil untuk pelaksanaan magang tersebut
gitu. Jadi nanti di saat mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini kuliah di semester 7 itu sebagian minggu yang memang sudah diplotkan untuk pelaksanaan magang itu sudah bisa dilaksanakan pada saat teman-teman liburan tersebut gitu. Nah, adapun untuk proses sampai dengan ke tahap sana kan kita harus melakukan administrasi gitu ya. Nanti administrasinya setelah ini bisa teman-teman proses. Nah, itu mungkin untuk introduce-nya ya, untuk pemaparan awalnya. Nah, untuk detailnya saya mau coba share terlebih dahulu ya. Di sini penjelasan pelaksanaan magang industri untuk program D4, TPJJ dan TKG di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Jadi nanti di sini ada beberapa outline yang mungkin akan dijelaskan. Pertama terkait tujuan, kemudian ruang lingkupnya, waktu pelaksanaan dan tanggal-tanggal yang mungkin perlu teman-teman garis bawahi gitu ya, yang akan menjadi timeline untuk kegiatan magang industri di sini. Kemudian syarat atau proyek industri konstruksi, kemudian prosedur untuk pengajuan izin, pelaksanaannya seperti apa, proses bimbingannya bagaimana, pelaporan hingga sampai dengan nanti ke penilaian akhir. Nah, untuk tujuan dan ruang lingkup dari magang industri ini kita berbasis pada CPL 8, yaitu mahasiswa diharapkan mampu melakukan atau merencanakan atau merancang pelaksanaan dan pelaksanaan untuk manajemen operasional, supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan konstruksi baik di jalan dan jembatan maupun di konstruksi gedung ya dengan sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja yang memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan yang berkelanjutan gitu. Jadi kita mencoba untuk memenuhi CPL 8 baik di TKG maupun di TPJJ. Ada capaian pembelajarannya di bidang eh, industri seperti itu. Ini tujuan dari diadakannya magang industri. Kemudian kalau untuk tujuan umum, ini kita diharapkan mahasiswa dapat mengenal aktivitas dan situasi di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi sebelum nanti teman-teman lulus di jenjang D4 ini, teman-teman sudah diperkenalkan di tahap awal, oh seperti ini ya ternyata untuk prosedur atau proses dari pelaksanaan konstruksi, baik di pekerjaan gedung maupun di pekerjaan jalan dan jembatan. Gitu. Jadi sebelum nanti betul-betul terjun ke lapangan, teman-teman sudah punya minimal pengalaman dari magang industri tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai bentuk implementasi dari hasil perkuliahan mulai dari mungkin semester 1 sampai dengan semester 6 saat ini ya gitu. Jadi nanti apapun secara teori maupun secara praktek yang sudah teman-teman dapatkan ya di semester-semester sebelumnya itu diharapkan dapat terimplementasi di kegiatan magang industri tersebut lepas dari nanti proyeknya itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang aktivitas di dunia kerja sehingga mempunyai kompetensi yang memadai dalam melaksanakan penugasan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini hampir sama dengan tujuan yang pertama, jadi lebih ke menambah pengalaman teman-teman sebelum akhirnya nanti teman-teman betul-betul terjun ke lapangan dengan tanggung jawab yang memang sebagai pekerja, bukan lagi sebagai mahasiswa. Gitu. Kemudian untuk tujuan khususnya eh, ini lebih detail ya, yang memang nanti di dalamnya tersebut teman-teman akan diplot atau teman-teman akan diberikan tanggung jawab oleh pihak-pihak industri ya, baik yang nanti di lapangan maupun yang nanti di bidang perencanaan gitu ya, pelaksanaan maupun perencanaan yang memang bidangnya itu sesuai dengan bidang teknik sipil gitu. Ini ada dari poin A sampai dengan F. Nanti mungkin teman-teman bisa baca secara mendetail apa saja sih sebetulnya tujuan khususnya, gitu ya. Kemudian untuk ruang lingkup dari magang industri di sini, jadi ada beberapa. Yang pertama perancangan struktur bangunan, ya. Kemudian yang kedua penyusunan dokumen tender meliputi dokumen teknis dan dokumen rancangan keselamatan konstruksi. Kemudian yang ketiga pengawasan dari sisi konstruksi, kemudian yang keempat pelaksanaan konstruksi, kelima proses fabrikasi produk
dari konstruksi, yang keenam manajemen operasional jalan tol, dan yang ketujuh manajemen pemeliharaan jalan tol. Nah, di sini ada 7 poin. 7 poin ini sengaja memang kita plot secara keseluruhan. Eh, Mungkin ini nanti akan menyesuaikan dari prodi tertentu, gitu ya. Contoh misalkan mungkin untuk yang poin 6 dengan poin 7 ini lebih ke tinjauannya di prodi TVJJ untuk konsentrasi jalan tol, gitu ya. Nggak mungkin kalau gedung masuk ke poin 6 dan 7 ini, gitu ya. Tapi dari poin 1 dengan poin 5 ini lebih apa ya, lebih fleksibel, bisa diambil oleh gedung, bisa diambil oleh jalan dan jembatan. Tapi kalau seandainya pun JT atau konsentrasi jalan tol mau mengambil ruang lingkup dari poin 1 dengan 5 tersebut, itu diperbolehkan, ya. Jadi intinya dari poin 1 sampai dengan poin 7 ini merupakan ruang lingkup yang diizinkan atau diperbolehkan untuk teman-teman melaksanakan magang industri tersebut, gitu. Ini start awal untuk ruang lingkup magang industrinya, gitu ya. Kemudian ini bagian alir dari proses magang, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 subjek dari mahasiswa, kemudian admin jurusan atau admin prodi, kemudian nanti ada KPS di sini, ada dosen pembimbing magang, ya, yang ini dari jurusan atau dari program studi, ya. Kemudian ada pembimbing industri, ini dari lapangan, dan nanti ada penambahan beberapa dosen pengampu dari kuliah magang, gitu. Nah, nanti ini penjelasannya di selebihnya apa sih sebetulnya dosen pengampu mata kuliah magang tersebut, gitu ya. Nah, ini alurnya mungkin sepintas saya akan coba jelaskan ya, dari alur yang supaya nanti teman-teman nggak bingung awalnya harus kemana dulu sih, gitu ya. Nah, ini kita start dari awal, mulai sampai dengan nanti finish di bawah selesai di sini ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti di sini mengajukan formulir permohonan magang industri, ya. Berarti di sini teman-teman mahasiswa sudah harus tahu kira-kira lot 7 itu di mana eh, dan perusahaannya itu namanya apa, gitu. Nah, ini secara administratif yang legal. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin memastikan terlebih dahulu, misalkan untuk datang awalan terlebih dahulu ke industri, gitu kan, memohon izin apakah menerima atau tidak. Nah, kalau misalkan memang ada penerimaan untuk magang, baru teman-teman mengurus formulir permohonannya ini supaya lebih pasti, itu juga diperbolehkan, silahkan. Gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang mereka itu baru bisa menerima atau baru bisa memberikan informasi setelah ada formulir mohonan, gitu. Jadi ini bersifat fleksibel seperti sebetulnya. Cuman kalau seandainya memang dari perusahaan meminta ada formulir permohonan terlebih dahulu, berarti nanti teman-teman harus mengurus ini terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin mengulik informasi di awal, ya, supaya lebih jelas gitu kan proses atau prosedural dari magang yang memang ada di perusahaan tersebut, itu dipersilahkan juga, gitu ya. Di bagian sini intinya teman-teman harus sudah tahu kemana teman-teman akan menunjukkan si lokasi atau jenis industri yang akan teman-teman tuju tersebut, gitu. Kemudian untuk pengurusnya ini nanti teman-teman akan mengajukan ke admin jurusan untuk mendapatkan surat pengantar magang, ya. Nanti dari admin jurusan akan meneruskan ke KPS sebagai bukti bahwa mahasiswa ini sudah mengajukan dan mungkin ada penguploadan awal untuk dosen pembimbing. Nah, ini sudah mulai dirumuskan nanti sebagai acuan KPS untuk menentukan dosen pembimbing dari masing-masing mahasiswa, gitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai untuk pencantuman dosen pembimbingan tersebut secara keseluruhan, akan kita berikan surat tugas dan kita informasikan kepada dosen-dosen pembimbing bahwasanya eh, mahasiswa atas nama A dibimbing oleh dosen atas nama siapa, seperti itu, gitu ya. Nah, kita mungkin fokus akan lanjut di bagian mahasiswa dengan yang berhubungan dengan bidang mahasiswanya saja mungkin ya. Gitu. Jadi di sini ada formulir permohonan yang nanti mahasiswa isi dan sudah tahu yang akan ditujukan kemana. Kemudian nanti mahasiswa juga akan menerima bukti penerimaan magang industri,
ya. Setelah dapat bukti penerimaan magang industri, nanti teman-teman diminta untuk mengisi form mata kuliah magang. Nah, form mata kuliah magang ini itu sudah diplot sebetulnya di website Teknik Sipil. Ya, untuk yang terbaru di tahun 2025 itu sudah diplot di sana. Nanti di akhir itu sudah saya sisipkan linknya. Jadi nanti teman-teman bisa akses di sana, gitu ya. Kemudian setelah ada bukti penerimaan, nah dari sini teman-teman bisa mulai start untuk pelaksanaan magang, gitu. Nah, pelaksanaan magang di sini sudah mulai terhitung minggu awal itu sebagai minggu pertama teman-teman melaksanakan magang, gitu ya. Dan sekali lagi, tadi di awal mungkin saya sudah sampaikan, teman-teman diizinkan, ya perlu digarisbawahi di sini, teman-teman diizinkan untuk melaksanakan magang setelah proses di semester genap ini selesai atau di semester 6 ini selesai. Berarti basicnya atau titik-titik timeline tersebut setelah mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester, ya, atau bahkan jika misalkan memang ada ujian perbaikan setelah ujian perbaikan, itu teman-teman diizinkan untuk mengajukan atau untuk melaksanakan kegiatan magang tersebut, gitu ya. Nah, itu sudah terhitung. Nah, nanti teman-teman tinggal perkirakan, teman-teman kan ada jadwal UAS itu ada di minggu ke-16 di tanggal berapa ya, saya lupa. Nanti dicek lagi ya. Nah, setelah tanggal tersebut, taruhlah sekitar selisih 1 minggu atau 2 minggu, teman-teman bisa mengajukan magang di sana, gitu. Nah, kenapa saya ajukan setelah ujian akhir semester? Karena supaya mahasiswa nanti tidak terganggu kegiatan magangnya dengan kewajiban perkuliahan yang ada di semester genap, gitu. Nanti teman-teman bisa fokus dan sebetulnya untuk magang ini kan memang nanti di semester 7 teman-teman full ya, full melaksanakan magang. Even nanti mungkin ada mata kuliah tambahan dari jurusan itu pun akan ada plotting pelaksanaannya itu secara online, gitu. Jadi sebisa mungkin tidak mengganggu kegiatan perkuliahan, kegiatan perkuliahan tidak akan mengganggu kegiatan magang teman-teman, gitu. Oke, pelaksanaan magang di sini sekitar eh, ini mungkin eh, sebelum-sebelumnya itu diplot 1 semester. 1 semester itu dalam arti 6 bulan. Ya, nah, pengalaman tahun lalu dengan 6 bulan tersebut itu masih ada beberapa hal yang belum selesai yang sebenarnya itu untuk proses sempro. Nah, pada akhirnya untuk tahun ini, di tahun 2025 ini, kita ambil garis tengah bahwasanya 1 semester itu bukan 6 bulan sebetulnya perhitungannya, tapi 16 kali atau 16 minggu, ya, 16 minggu pertemuan. Gitu ya, kalau 16 kali teman-teman 1 bulan itu mungkin bisa selesai langsung ya, tapi kalau 16 minggu kan enggak gitu ya. 16 minggu yang mana minggu pertama, kedua, dan seterusnya 16 itu harus tercatat. Ya, jadi kalau kita hitung dari konversi ke bulan mungkin sekitar kurang lebih 4 bulan, ya. 16 minggu 4 bulan maksimal itu teman-teman sudah selesai melaksanakan magang, ya. 16 minggu pelaksanaan magang. Oke. Kemudian setelah pelaksanaan magang, sebetulnya penyusunan laporan ini bisa teman-teman laksanakan pada saat proses pelaksanaan magang tersebut, gitu. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tidak keteteran di akhir, gitu ya. Misalkan sudah jalan setengah perjalanan di 8 minggu tersebut, gitu ya. Teman-teman sudah bisa menyusun minimal ya bab 1, bab 2, gitu ya, yang memang lebih ke data-data industri atau perusahaan, gitu. Nah, nanti untuk spesifiknya silakan teman-teman bisa bimbingan dengan dosen pembimbing baik dari industri maupun dari jurusan, gitu ya. Jadi diharapkan penyusunan laporan ini itu sudah disusun pada saat proses pelaksanaan magang tersebut, gitu, supaya nanti tidak keteteran di akhir. Dan jika seandainya teman-teman butuh data, itu teman-teman masih fleksibel untuk bisa datang ke perusahaan, karena ada beberapa perusahaan yang secara kontrak sudah selesai, sedangkan teman-teman butuh data nih. Nah, nanti teman-teman akan kesulitan mengakses data karena memang secara kontrak sudah selesai magangnya, itu. Jadi untuk meminimalisir eh,
apa namanya kekeliruan tersebut gitu ya, supaya teman-teman datanya juga jauh lebih mudah untuk didapatkan. Jadi di proses magang ini teman-teman bisa mulai menyusun sehingga nanti tahu apa data yang kira-kira diperlukan untuk mensupport laporan magang ini gitu. Nah, syukur-syukur kalau seandainya dari tempat magang ini akan bisa teman-teman teruskan ke skripsi gitu. Jadi data teman-teman pada saat magang itu diizinkan atau diperbolehkan untuk menjadi judul sebuah skripsinya nanti teman-teman. Itu jauh lebih bagus lagi gitu ya. Jadi teman-teman tidak seolah-olah tidak mulai lagi start dari awal justru gitu ya untuk skripsinya tersebut gitu. Nah, setelah nanti mahasiswa menyusun laporan, setelah memang final semua, nanti dari jurusan akan menjadwalkan terkait pemaparan. Ya, jadi mungkin di sini ada pemaparan hasil dari eh, bukan seminar ya. Kalau seminar kan konteksnya tuh seperti ujian ya, tapi di sini lebih ke seberapa besar pengalaman yang teman-teman dapatkan di lapangan. Ya, selama 16 minggu tersebut yang nanti teman-teman akan paparkan di hadapan dari dosen pembimbing baik di jurusan maupun dengan dosen industri gitu. Jadi tidak ada evaluator atau tidak ada penguji di sini. Jadi hanya ada rekan mahasiswa yang melaksanakan magang, dosen pembimbing baik di jurusan maupun dosen pembimbing yang ada di industri. Jadi lebih lebih pantasnya kalau saya menyebutnya mungkin sekedar pemaparan. Nah, dari bentuk pemaparan ini nanti akan ada penilaian gitu. Seberapa besar nanti mahasiswa memahami apa yang didapatkan di lapangan tersebut gitu dari bentuk pemaparannya itu gitu ya. Nah, jadi mungkin lingkup yang ada di mahasiswa kurang lebih ada di warna orange ini. Selebihnya ini ada subjek-subjek seperti dari admin prodi, kemudian KPS dan seterusnya. Nah, ini mungkin bukan sepenuhnya langsung tertuju ke mahasiswa, tapi nanti yang mungkin perlu mahasiswa perhatikan atau tanggung jawab utama dari mahasiswa adalah yang ada di bagian mahasiswa ini. Gitu ya. Untuk detailnya nanti teman-teman akan saya share bagian alir ini dan sebetulnya di pedoman di website sipil juga nanti ada di sana alur-alurnya seperti apa gitu. Oke, saya lanjut ya. Itu proseduralnya secara umum. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, nah di sini kita menyesuaikan dengan kalender akademik tahun ajaran 2024 atau tahun akademik 2024-2025. Nah, kalau kita bicara ideal, ya ini saya plot secara detail lagi. Untuk magang industri ini kurang lebih 4 bulan, ya, di 16 minggu. Nah, kalau kita bicara ideal, awal perkuliahan semester ganjil itu di tanggal 18. Ini kalau kita lihat dari kalender, mudah-mudahan tidak bergeser ya, sesuai dengan kalender akademik yang ada di sini. Jadi dimulai dari tanggal 18, ini minggu pertama. Nah, ini sudah kita bicara wajib ya. Jadi diusahakan di minggu pertama ini seluruh mahasiswa baik D3 baik D4 TKG maupun D4 TPJJ dan konsentrasi JT sudah mendapatkan lokasi tempat magang gitu. Nah, ini berjalan minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai minggu ke-16. Ini kurang lebih ada di minggu pertama bulan Desember tahun 2025 gitu. Nah, ini kalau kita bicara ideal ya, sesuai dengan jadwal yang memang terplot di awal semester ganjil. Tapi tadi saya sampaikan bahwa setelah UAS teman-teman diizinkan untuk bisa memulai magang. Berarti kalau seandainya teman-teman rezekinya cepat gitu ya untuk proses magang ini, mungkin nanti di minggu ke-16 ini bukan di awal Desember gitu, tapi bisa jadi di bulan November tersebut gitu. Nah, sehingga yang 16 minggu ini tetap akan teman-teman dapatkan secara wajibnya, tapi selesainya itu tergantung dari teman-teman mulainya itu di minggu keberapa ya, tapi setelah ujian akhir semester tersebut gitu. Nah, nanti mungkin kalau seandainya sudah ini clear semua, rencananya untuk pemaparan itu sebelum akhir semester itu akan dilaksanakan. Tapi itu kita lihat dari kondisi aktual nanti ya, gitu. Karena kan mungkin ada beberapa yang
Kalau misalkan memang masih 50% belum selesai, ya kita harus harus bisa reschedule, tapi sebisa mungkin sebelum awal semester genap, ya di semester 8 tersebut, itu teman-teman harus sudah bisa menyelesaikan keseluruhan proses magangnya tersebut. Gitu. Kenapa hal tersebut ditentukan? Supaya nanti teman-teman di semester genap itu sudah bisa fokus ke skripsi. Gitu. Ya. Jadi timelinenya kalau bentuk idealnya itu dimulai tanggal 18 Agustus sampai dengan berakhir di tanggal 5 atau 6 Desember, ya. Tapi karena ini diizinkan untuk dimajukan start awalnya, harapan kami dari jurusan, ya, itu bisa selesai sebelum Desember gitu. Ya, itu kemudian eh, ini ada jenis-jenis magang industri, ya. Jadi kita masih merujuk ke eh, aturan yang tahun lalu bahwa magang industri itu ada tiga inti bagian dari atau tiga tipe magang industri, yaitu ada magang industri bersertifikat atau MSIB, ada magang industri dengan perjanjian kerjasama atau PKS, ada magang industri secara mandiri. Nah, kalau MSIB ini mahasiswa mengajukan ke kementerian. Nah, saya terakhir mencari info-info terkait MSIB ini belum ada informasi pembukaan, ya. Tapi kalau seandainya memang nanti di pertengahan ada informasi MSIB, nanti teman-teman akan diinfokan. Kalau seandainya belum mendapatkan tempat magang, gitu ya. Tapi kalau sudah mendapatkan tempat magang, ya silakan nanti masuknya ke yang perjanjian kerjasama atau magang mandiri, gitu ya. Jadi lingkupnya MSIB ini nanti akan ada plotting terhadap kementerian karena harus terdaftar, gitu. Jadi teman-teman bukan hanya mendaftar ke jurusan, tapi juga ke websitenya kementerian gitu. Jadi ada dua kali proses administrasi ibaratnya seperti itu. Nah, untuk magang perjanjian kerjasama ini tergantung dari adanya kerjasama antara prodi terhadap industri. Misal contoh untuk TPJJ kita ada kerjasama dengan Jasa Marga misalkan. Nah, itu bisa kita plot ke dalam perjanjian kerjasama atau PKS magangnya tersebut gitu. Nah, nanti itu mungkin aturan-aturannya tergantung dari kesepakatan antara industri yang kita ajak kerjasama dengan prodi. Tapi kita tetap mengajukan bahwasanya pelaksanaan magang ini satu semester yaitu kurang lebih sekitar 16 minggu tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk magang mandiri ini jauh lebih fleksibel. Jadi mahasiswa atau teman-teman bisa langsung mengajukan ke industri atau ke perusahaan, ya, sesuai dengan yang memang ingin dituju gitu ya. Nah, itu tinggal birokrasinya dengan eh, jurusan dan dengan perusahaan gitu. Jadi nanti ada tiga bagian magang industri di sini, ada MSIB, ada PKS, dengan ada magang mandiri. Silakan kepada teman-teman mahasiswa yang memang menurut teman-teman jauh lebih prefer ke arah mana, monggo silahkan. Tapi yang bisa saya infokan, kalau untuk MSIB itu sampai dengan saat ini belum ada pembukaan gitu. Tapi saya juga tidak bisa menjamin bakal ada pembukaan atau enggak karena ini lingkupnya ke kementerian hubungannya gitu ya. Itu jenis magangnya. Kemudian, nah ini tadi sebetulnya sudah saya jelaskan sepintas. Untuk detailnya teman-teman mungkin bisa baca ya apa sih bedanya MSIB, PKS dengan magang mandiri gitu. Tapi secara garis besar tadi sudah saya sampaikan perbedaannya. Nah, untuk tiga jenis magang ini, kalau tahun lalu itu berbeda masa magang ya, ya. Tapi kalau untuk tahun ini kita buat seragam, yaitu satu semester sebanyak 16 minggu gitu. Supaya apa? Supaya nanti skripsi teman-teman juga tidak terhambat dengan adanya magang yang 6 bulan, yang mana 6 bulan kalau kita kalikan 4 minggu kan sekitar 24 minggu ya jatuhnya ya, gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Oke, nah ini jenis industrinya yang mungkin secara garis besar bisa teman-teman tuju. Saya tidak mau menyebutkan nama perusahaannya, tapi lingkup
industri yang mungkin teman-teman bisa ajukan yaitu di kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, manufaktur atau eh, tempat produksi ya untuk konstruksi ya di manufaktur yang baja ataupun yang beton silakan. Kemudian operator atau badan usaha jalan tol. Misalkan di sini kalau kita bicara BUMN Jasa Marga gitu ya contohnya. Nah, ini kompetensi yang mungkin teman-teman harus dapatkan untuk eh, magang untuk prodi TKG. Di sini total SKS ada 20 SKS ya, 20 SKS di mana terdiri dari yang pertama engineering dan BIM. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari Pak Mudi ya untuk TKG, engineering dan BIM. Kemudian yang kedua quality, healthy, safety and environment ya. Kemudian yang ketiga quantity surveyor, yang keempat praktek kerja lapangan atau industry training dan seminar on the result of industrial field work practice. Jadi ini lebih ke nilai pemaparan nanti teman-teman gitu ya. Nah, nilai item ini yang menjadi pemaparan dari 20 SKS yang akan teman-teman tempuh selama proses magang teman-teman gitu. Ya, saya rasa dari kesemua ini setiap proyek pasti melaksanakan dari segi engineering, sipil nggak mungkin kalau nggak ada engineeringnya gitu ya. Tapi pastinya di bidang sipil. Kemudian BIM untuk saat-saat ini digitalisasi konstruksi itu sudah mulai booming. Jadi semua perusahaan untuk proyek baru eh, kan di app aplikasi atau program BIM itu apa tergantung dari perusahaan tersebut gitu ya atau dari industri tersebut. Kemudian kalau quality, healthy, safety, environment juga ini pasti tidak akan mungkin tidak. Karena kan memang dalam prosedur setiap pekerjaan itu harus ada keselamatan kerjanya dengan kualitas gitu. Kemudian quantity surveyor ini hubungannya nanti dengan volume gitu ya. Untuk praktek kerja lapangan ini lebih ke proses nanti teman-teman di lapangan dan untuk seminar atau untuk pemaparan ini nanti di akhir dari eh, hasil yang sudah teman-teman dapatkan dipaparkan di depan pembimbing baik industri maupun di jurusan gitu. Itu kalau untuk TKG. Nah, untuk yang TPJJ ini sebetulnya hampir sama ya, cuman di sini ada pemplotan lebih detail. Kalau mungkin dari TKG dibuat umum untuk jumlah SKS-nya, tapi kalau untuk TPJJ ini jauh lebih mendetail, tapi item yang diinputkan ini sama, ya hampir sama item-item secara keseluruhannya gitu. Dan mungkin untuk tambahan ya, jadi kalau untuk yang TPJJ di sini nanti masih mendapatkan mata kuliah teori ya, tapi ini dilaksanakan secara online dan ini tidak keseluruhan ya. Jadi hanya di bagian eh, QC, quantity control ya, kemudian dengan bagian site supervisor. Nah, kalau quantity control ini lebih ke bagian kualitas kontrol atau QC dari produknya. Nanti ini ada dosen dari kita yang mengajar secara online. QS, quantity surveyor. Oh ya, sorry, sorry. Ke volume, BOQ, quantity surveyor, bukan QC. Ya, kemudian untuk yang site supervisor ini mata kuliahnya kita fokuskan ke alat berat tersebut, gitu. Ya, jadi untuk TPJJ nanti masih ada perkuliahan teori di quantity surveyor dengan site supervisor. Ini hampir masih sama dengan tahun sebelumnya ya, masih seperti itu. Eh, Nanti ini akan dilaksanakan secara online gitu ya, karena tidak mungkin offline kalau teman-teman jauh kan magangnya nggak bisa dilaksanakan secara offline, tapi kita support atau jurusan support secara online gitu ya. Kemudian kalau untuk CT ini manajemen operasional jalan tol eh, eh, ini kita plot
gitu. Jadi bagian-bagian dari jasa marga itu ada di bagian operasional, ada di bagian business development, ada human capital and general affair dengan finance gitu. Nah, nanti teman-teman tergantung pada saat teman-teman JT ya khususnya ya akan ditempatkan di bagian mana. Tapi pengalaman saya waktu saya membimbing, kebetulan mahasiswa bimbingan saya prodinya JT tahun lalu, itu keseluruhan dari 4 item ini di rolling. Jadi minggu pertama dia di bagian operasional sampai dengan minggu kesekian, minggu keempat mungkin ya. Kemudian di minggu kelima dan seterusnya ini semuanya teman-teman dari JT di plotting sehingga pengalaman operasional, business development, human capital sama finance itu mereka dapat gitu. Ya, nanti teman JT kan operasionalnya kerja. Apakah teman-teman bisa mendapatkan pada di kompetensi di bagian 4 bagian ini terutama gitu. Oke. Kemudian pemilihan tempat ini pastinya proyek konstruksi yang sedang berjalan ya. Jangan mengapply proyek konstruksi yang belum mulai atau bahkan sudah selesai karena teman-teman tidak akan mendapatkan ilmunya secara maksimal di sana gitu. Kemudian proyek konstruksinya sebisa mungkin minimal di 20% startnya sampai dengan maksimal di 80% untuk proyek konstruksinya tersebut. Ya, karena kalau sudah lewat dari 80% biasanya itu tidak ada pekerjaan strukturnya gitu ya atau tidak ada pekerjaan yang berbau teknik sipil gitu. Kemudian yang ketiga proyek industri konstruksi yang relevan dengan program studi yang tadi di awal saya sampaikan. Kalau TKG mungkin yang berhubungan dengan gedung, kalau TPJJ yang berhubungan dengan jalan dan jembatan gitu. Nah, untuk TKG di sini ada syarat gedung minimal 8 lantai dengan proyek kontraktor BUMN atau proyek dengan kontraktor BUMN karya gitu. Ini mungkin kalau yang 8 lantai iya, yang non BUMN karya, sedangkan yang BUMN karya ini nanti tergantung luasan lingkupnya mungkin ya. Nanti mungkin Pak Mudiono akan menambahkan. Kemudian untuk TPJJ, untuk jalan, proyek jalan ini minimal 5 kilo. Kemudian untuk jembatan, ini bentang menengah. Ya, di mata kuliah jembatan sudah dijelaskan kan, bentang menengah, bentang pendek dengan bentang panjang itu yang kapasitasnya seberapa sih untuk lingkup apa namanya panjangnya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian proyek tersebut diawasi oleh konsultan pengawas atau MK dan dilaksanakan oleh BUMN kontraktor dari BUMN karya gitu. Kemudian kalau dari konsultan perencana ini masih sama relevan dengan program studi, dari manufaktur juga sama, harus relevan dengan program studi dan untuk badan usaha jalan tol ini pengelolaan manajemen operasional jalan tol. Nah, untuk prosedur pengajuan izin ini secara keseluruhan nanti mungkin teman-teman bisa baca ya secara detail karena tadi saya di awal di bagian tersebut sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau misalkan mau membaca secara detail silakan karena ini agak lumayan panjang. Jadi kita fokusnya di awal tadi sudah saya jelaskan prosedur bagian address seperti apa. Nah, ini pendetailannya. Kemudian eh, ini juga sudah tadi dijelaskan di awal. Ini banyak yang saya skip karena eh, di bagian tadi sudah saya rusum ya. Nah, ini tugas dari dosen pembimbing. Ini mungkin nanti bisa diinformasikan dan sebagai gambaran untuk teman-teman juga ya. Nanti dosen pembimbing itu ngapain aja sih terhadap teman-teman gitu ya. Kalau yang belum ada gambaran. Nah, untuk pelaporan, jadi pelaporannya itu ada di pedoman, mulai dari format penulisan sampai dengan eh, lingkup yang harus dijelaskan oleh teman-teman. Misalkan bab 1 itu penjelasannya apa, bab 2 itu apa, dan seterusnya sampai dengan akhir. Gitu. Kemudian kalau untuk penyerahan ini diizinkan untuk soft file atau kalau seandainya ada dosen atau ada bagian yang memang membutuhkan hard file, itu kita fleksibel atau menyesuaikan. Misal dari industri saya nggak mau soft file, saya maunya hard file.
misalkan gitu. Ya silakan kalau teman-teman bisa mengakomodir hal tersebut, silakan gitu ya. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa, keberatan untuk hard file, ya monggo dinego ke industri tersebut. Tapi kalau dari jurusan ya atau dari jurusan atau prodi lah ya, itu kita sudah menerapkan untuk less paper gitu. Jadi kita bentuknya soft file. Nah, nanti diupload ke repositori, nanti penanggung jawab repositori ini Mas Alif ya. Jadi nanti kalau laporan sudah selesai bisa diupload ke repositori dan nanti itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah selesai melaksanakan magang dan itu bisa menjadi bukti untuk teman-teman bisa menuju ke tahap berikutnya yaitu tahap skripsi gitu ya. Kemudian ini ada timeline untuk laporan dan nilai magang. Kita mencoba untuk mengusahakan bahwa selambat-lambatnya nilai laporan dan nilai magang baik dari pembimbing proyek maupun dari pembimbing jurusan itu dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah selesai magang gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara ideal dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa melaksanakan ini dan tidak ada problem ke depannya karena kita sudah majukan nih kurang lebih sekitar ya 1 bulan lebih. Liburan itu kan kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah berarti kan hal-hal yang seperti ini sudah coba kita akomodir untuk meminimalisir terjadinya gitu. Ya walaupun kita nggak tahu ke depannya ya, tapi kita mencoba untuk mengantisipasi terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang nanti terjadi gitu. Kemudian, nah yang perlu digarisbawahi satu lagi, ini yang mungkin tadi Ibu Isti sampaikan, bahwasanya kita ada syarat bimbingan dengan dosen pembimbing di jurusan, yaitu syarat bimbingan itu 6 kali, ya, 6 kali dan kalau seandainya teman-teman apa namanya supaya terbukti gitu ya 6 kali tersebut teman-teman membuat atau sebenarnya ada sih ada formnya lembar asistensi. Nah di sana sudah bisa terbukti 6 kali pertemuan atau 6 kali bimbingan dengan dosen pembimbing. Karena beberapa tahun lalu itu ada mahasiswa yang baru datang ke dosen pembimbing itu 1 kali dan sudah mengajukan untuk pemaparan. Padahal sebetulnya itu tidak diperbolehkan gitu. Ya, jadi bukan diusahakan ya, diwajibkan minimal bimbingan dengan dosen pembimbing itu 6 kali. Ya, silakan offline atau online tergantung kesepakatan dari mahasiswa dengan dosen pembimbing nanti gitu. Jadi mau offline atau online itu diizinkan. Yang penting terdapat historinya ya atau ada rekam jejaknya bahwasanya magang ini sudah dibimbing atau sudah melaksanakan proses bimbingan sebanyak minimal 6 kali tersebut gitu. Oke. Ini sistematikanya ya dari halaman judul yang tadi saya sampaikan sampai dengan isi konten bab 1 sampai bab 5. Detailnya ini ada di pedoman sampai dengan kelampiran. Nah, ini bab 1 sampai bab 5, pendahuluan, pengenalan perusahaan dan seterusnya. Isi laporannya ya monggo ini nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Kalau seandainya memang ada data-data yang biasanya di lapangan itu punya kode etik ya atau industri atau perusahaan itu punya kode etik. Ada beberapa data yang mungkin kita ajukan tapi tidak bisa dikeluarkan, yaitu kita tidak bisa memaksakan gitu. Cuman harapan kita data-data kan ini kan untuk kebutuhan pendidikan sebetulnya ya, untuk kebutuhan sarana apa sih namanya pembelajaran. Jadi tidak mungkin untuk dimanfaatkan secara tidak baik dan tidak benar gitu ya. Mudah-mudahan sih perusahaan bisa memahami hal tersebut gitu. Tapi setidaknya poin-poin yang ada di sini ini coba terlebih dahulu teman-teman akomodir ya. Nanti kalau seandainya memang tidak diberikan izin oleh industri untuk mengeluarkan beberapa data, ya kita tidak bisa memaksakan gitu. Tapi setidaknya teman-teman sudah berusaha dan sudah memang ada apa ya, ada aturan yang jelas. Oh, kita nggak bisa nih mengeluarkan kurva S yang aktual misalkan gitu ya. Ya, sudah berarti teman-teman membuat kurva S atau mendapatkan kurva S yang mungkin dari perencanaan atau berdasarkan rencana bukan berdasarkan
awalnya. Itu kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Kemudian lampiran ini juga kurang lebih dari surat permohonan prosedural administrasi yang sudah terlampir ya, sampai dengan lembar asistensi, data proyek, gambar proyek, dokumentasi proyek ya. Jadi foto-foto yang memang membuktikan bahwa teman-teman turun ke lapangan ini juga diplot ke sini, dan dokumentasi tugas di proyeknya. Jadi di proyek ini teman-teman suruh ngapain? Kalau di gedung mungkin suruh menghitung pembesian misalkan, atau disuruh mengecek apa namanya volume pekerjaan di satu zona misalkan. Nah, itu dijelaskan di dokumentasi tugas proyek tersebut gitu. Ya. Nah, ini nilai akhir magang atau kriterianya ya. Jadi kalau untuk kita ada dua secara garis besar, yaitu kriteria penilaian dari pembimbing jurusan dan kriteria penilaian dari pembimbing industri. Ya, pembimbing industri ini jauh lebih banyak karena memang yang 16 kali pertemuan tersebut kalian lebih banyak bertemu dengan pihak industri gitu. Ini juga bisa disampaikan mungkin di awal ke pihak industri bahwa Pak atau Bu, kita ada poin-poin penilaian yang perlu kita dapatkan dari industri, kurang lebih bentuknya seperti ini gitu. Jadi mereka sudah mengetahui oh apa saja sih yang harus dinilai oleh industri terhadap mahasiswa magang gitu. Nah, ini link untuk formulir magang dan pedoman ya, pedoman magang, jadi nanti bisa diakses, atau teman-teman kalau mau browsing di website sipil itu ada, sudah diupload di sana. Ini formulir magangnya 1 sampai dengan 13, ini JJ ya gitu. Jadi untuk keseluruhan nanti tinggal disesuaikan mulai dari daftar isian magang sampai dengan lembar penilaian gitu. Nanti silakan dibaca oleh teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya terkait magang industri yang akan kita laksanakan. Mungkin dari Pak Budi ada tambahan? Silakan. Terima kasih Pak Hendrian ya. Oke, saya sedikit menambahkan ya, sangat jelas ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Hendrian ya. Jadi adik-adik di sini perlu diperhatikan ya. Yang pertama tadi karena memang kata Mas Hendrian tadi ya, adik-adik boleh mencari tempat-tempat proyek ya yang ingin untuk tempat kita sekarang ya kondisi memang untuk proyek mungkin akan sangat sulit untuk mencari tempat untuk magang. Sehingga kalian boleh dari sekarang untuk Oh, mencari, tapi pelaksanaannya tadi yang disampaikan Mas Hendrian ya, setelah UAS ataupun setelah perbaikan ya, perbaikan gitu. Jadi biar aman untuk semester ini tidak ada masalah gitu. Nanti bisa di awal bulan Juli ya, 1 Juli ya. Kalau ini kan kita kalau di dalam kalender akademik sebetulnya di 1 apa Agustus. Nah, cuman nanti balik lagi ya tadi ada mata kuliah juga mata kuliah magang. Di mana mata kuliah magang ini ada nanti dosen pengampu yang akan mengajar. Ya, jadi adik-adik nanti membuat ada form ya, ada checklist ya, apakah nanti di industri akan memberikan ya dia punya apa mata kuliah yang untuk magang tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mas Hendrian. Nah, sehingga nanti itu untuk kalian nanti biasanya kalau yang mandiri itu pasti akan ikut kelas ada dosen pengampu karena biasanya nanti kalau yang ke PKS ataupun MSIB dia ada membuat logbook ya biasanya logbook ya itu nanti akan dinilai oleh dosen pengampu juga. Jadi nanti akan ada jadwal ya dan jadwal itu ini nanti secara online dan kita akan usahakan itu di hari Sabtu ya sehingga adik-adik mungkin bisa sampaikan ya bahwa di dalam gang itu ya, ada perkuliahan ya untuk tahap industri tadi. Jadi biar industri juga tahu, oh ternyata
adik-adik memang untuk kompetensinya memenuhi ada beberapa tadi ya silabus yang sudah disampaikan oleh Mas Hendrian ya, termasuk mata kuliah itu. Sehingga di pihak industri tahu apa yang adik-adik akan apa lakukan. Ya, tadi juga disampaikan lebih isti ya, lebih bagus lagi kalau kalian nanti membuat proposal ya dengan memuat tadi ya silabus apa yang akan kalian lakukan di industri sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Jadi pihak industri juga tahu, pembimbing dari industri juga akan mengarahkan kalian sehingga tidak ada lagi ya kalian seperti celingak-celinguk di proyek gitu ya karena kalian harus tahu apa itu silabus magang industri ya karena kita di Politeknik memang dididik kita untuk menjadi seorang profesional adik-adik ya balik maupun kita magang maupun kita tadi nanti kalian akan lulus tadi nanti akan dipersiapkan untuk mendapatkan SKK kan gitu ya sertifikat kompetensi. Nah ini perlu diperhatikan selanjutnya adalah surat ya surat permohonan untuk magang itu jurusan hanya mengeluarkan satu kali untuk satu perusahaan. Jadi seandainya adik-adik ya mengajukan untuk surat permohonan untuk magang, ya itu sampai adik-adik mendapatkan jawaban, baru adik-adik bisa mengajukan lagi surat itu ke perusahaan yang lain. Jadi tidak ada kalian belum dapat jawaban terus kalian minta lagi ke jurusan ya untuk surat permohonan untuk tempat magang. Artinya di sini kalian benar-benar coba cari dulu terlebih dahulu informasi-informasi untuk tempat kalian magang. Sehingga pada saat kalian mengajukan surat permohonan itu 80% itu kalian diterima ya. Jika tidak ya kalian harus minta juga surat penolakan dari industri ya. Karena kita di sini ya akan mengeluarkan lagi surat ya kalau itu ada surat balasan dari pihak industri. Nah, itu terkait surat apa permohonan ya. Jadi perlu di garis bawahi ya. Terus yang paling penting lagi adalah bimbingan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Hendrian ya. Jangan sampai ini terjadi untuk tahun 2025 ini ya. Jadi bimbingan itu paling minimal itu 6 kali pertemuan. Jadi adik-adik di sini ya, walaupun mungkin ya tadi ya ada yang di rolling atau ini menunggu segala macam, tetap lakukan pembimbingan. Buat laporan, buat yang kalian mampu untuk kalian bisa melakukan bimbingan. Karena tadi ada poin tadi disiplin, tanggung jawab, ada komunikasi ya, kerjasama ya, itu kan ada poin penilaian dari si pembimbing jurusan. Artinya adik-adik harus melakukan itu dengan pembimbing ya, ya itu mungkin ada syarat minimal 6 kali. Jadi nanti kalau kalian kurang dari 6 kali, nanti tidak tidak diizinkan ya seperti kejadian kemarin ya ya dengan apa dosen pembimbing tidak memberikan untuk pemaparan adik-adik ya karena ada poin lagi laporan magang itu ya pemaparan nanti adik-adik ya baik di 4TKG maupun TPJ itu akan dilakukan pemaparan hasil magang kalian. Nah, di sini makanya jangan dengan waktu yang sangat panjang ya itu adik-adik mudah-mudahan tidak ada suatu apa masalah yang berarti ya. Nah, itu makanya di sini harus digarisbawahi ya. Karena apa? Karena kalau kalian tidak mengumpulkan laporan magang dan nilai magang, maka kalian tidak akan bisa lanjut untuk apa ngajuin pengajuan skripsi ya artinya kalian harus mengulang lagi tahun depan. Nah ini jadi hambatan adik-adik untuk nanti lulus ini makanya ini harus benar-benar diperhatikan ya jangan sampai ini adik-adik terlena ataupun menganggap sesuatu yang mudah ya atau memudah-mudahkan atau akhirnya mencari cara untuk apa jadi mengakal-akalin ya gitu ya kata Mas Andrian ya ada dia cuma 2-3 kali ternyata dia mau ngajuin untuk paparan dan akhirnya tidak diberikan oleh si dosen pembimbing. Nah ini jangan sampai terjadi untuk kondisi di tahun 2025 ya ini besar harapan kita. Nah itu saja yang ingin Bapak ingin sampaikan nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab silakan untuk yang mau bertanya adik-adik. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan.
Ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya dong, Pak. Izin, Pak. Siapa ini? Siapa? Arda, Namanya? Pak. Dari PJJ, Pak. Oke, silakan. Kan kita kan tergabung di prodi PJJ yang JT, Pak. Nah, Hmm. itu nanti SKS-nya itu bisa ngikut yang PJJ atau cuma yang JT aja, Pak? Untuk PJJ sama JT kan udah dilakukan apa peminatan ya, kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah itu, nah itu disesuaikan dengan tadi ya, yang 3G, yang 3G itu jembatan, untuk yang GT jalan tol gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang untuk GT ini akan ada mata kuliah tersendiri, untuk yang TPJJ juga ada mata kuliah tersendiri. Jadi disesuaikan dengan silabus mata kuliah yang ada di semester Pak, nanti sendiri. kalau Jadi misalkan tidak berbeda, berbeda deh. Jadi nanti akan berbeda GT dengan TPJJ. kalau misalkan nanti pada akhirnya kita nggak bisa dapet di tol, gimana, Pak? Nah, eh, kalian jangan bicara dulu tidak bisa, usaha dulu deh ya. Namanya ini ya, kita terus ya. Di GT kan ada tadi manajemen operasional jalan tol ya. Ada beberapa yang baik pemerintah maupun swasta boleh kalian ajukan ke sana gitu. Ya, jangan bicara ini dulu. Kalau kalau yang bicara tidak bisa, semua ada bisa gitu ya. Usaha dulu ya, jangan ada cerita kita belum perang kita sudah sudah kalah gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah kalian lakukan dan usaha kalian sudah dibuktikan dari apa yang menjadi ininya, ya itu nanti tadi balik lagi kebijakan dari prodi dan jurusan ya. Tapi itu langkah terakhir deh, yang kalian lakukan sekarang, proses ini kalian jalanin. Kalau kalian tidak mencari dari sekarang ya, terus langsung bicara akhir kan nggak mungkin ya. Jadi untuk proses ini kalian harus jalani. Makanya mulai dari sekarang kalian mencari ya, mencari ya tempat yang kalian untuk kalian magang ya. Usahakan jadi kita banyak waktu, masih ada waktu ya. Ini bulan 4 ya, di bulan 4 ini bulan 5 bulan 6 itu masih ada waktu. Sampai bulan 7 kan ada 2 bulan lebih kayak gitu ya. Sampai kalian dulu di bulan 7 dan bulan 8, harapan ya, harapan kita itu kalian sudah mendapatkan semua proyek itu ya di di awal bulan 8 ya. Kan di awal bulan 8 itu sudah mulai perkuliahan nantinya. Nah, kita harus mendapatkan, nanti harus kalian isi ada Google Form yang akan diberikan ke adik-adik ya, baik dia tempat magangnya, dia terus ada mata kuliah yang diberikan mata kuliah ini apakah diberikan juga di pihak perusahaan ya. Kalau diberikan perusahaan, nanti yang menilai adalah dosen pengampu melalui nanti adik-adik buat logbook. Nah itu yang bisa menilai, itu yang menentukan, itu nanti dosen pengampu masing-masing. Paham ya dek ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Arda, siapa lagi yang mau yang mau bertanya? Izin Pak. Permisi Pak, Siapa nama? Okra dan Okra Pak, silakan Okra. Okra, oke silakan Okra. Iya Pak, saya dari PJJ Jalan Tol. Izin bertanya Pak. Jadi kan ini ada cakupan mata kuliah dan SKS saya Pak. Semisal ini kan saya ngebahas yang kalau baik-baiknya oke deh, pasti pengen semuanya baik, cuman kalau yang buruk-buruknya misalkan. Tapi kita ketika di badan usaha misalkan kita apply ke badan usaha jalan tol, tapi kita nggak mencakupi semua dari 4 poin ini, Pak. Misal hanya untuk operation saja, atau misal untuk business development aja, atau misal hanya finance-nya aja. Jadi, nah itu seperti apa, Pak, untuk pemenuhan SKS untuk magangnya, Pak? Terus nanti kan akan pengisian logbooknya juga. Nah itu seperti apa, Pak? Kalau dari eh, jurusan seperti apa? Mungkin itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Okra Bila. Oke, Mas Endrian boleh menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi Okra. Oke. Ya, ini kan sebetulnya beberapa poin yang memang akan menjadi penilaian dari 20 SKS tersebut ya, Kra ya. Dari operasional jalan tol dan mungkin yang dari TPJJ juga sama, TKG juga sama gitu ya. Nah, eh,
untuk meminimalisir hal tersebut, gitu ya. Ini kan sudah di plotting nih, ya, di plotting bahwasanya memang ada operasional, ada business development, ada human capital, and general affair dan seterusnya. Dan dari masing-masing poin operasional sampai dengan finance itu kan ada apa namanya detailnya lagi masing-masing, gitu ya. Nah, ini mungkin di awal sudah bisa diserahkan ke bagian manajemen operasional jalan tersebut atau dari perusahaan tersebut, gitu ya, bahwasanya Pak, Bu, kita ingin melakukan magang, ya, dengan beberapa aspek item yang perlu kita dapatkan dari perusahaan, gitu ya. Nah, selama 16 minggu tersebut kita harus mendapatkan 4 bagian ini nih, gitu. Nah, nanti itu disampaikan. Kalau seandainya memang, oh, kita nggak ada yang ini, misalkan gitu. Nah, nanti tinggal didiskusikan. Kira-kira kalau nggak ada ini, ada bagian tertentu yang memang bisa diambil atau tidak, yang lebih spesifiknya. Kalau misalkan memang tidak ada juga, berarti nanti mencoba untuk mencari perusahaan yang memang bisa mengakomodir 4 bagian tersebut atau 4 item tersebut, gitu. Nah, kalau seandainya untuk yang sudah bisa meng-approve nih ya, kalau pengalaman saya kemarin, untuk yang jalan tol itu kan memang cuman operasionalnya tuh nggak terlalu banyak ya, gitu kan. Ya ada yang swasta, ada yang BUMN juga, gitu ya. Yang rata-rata item ini itu diambil dari yang BUMN di Jasa Marga, gitu. Saya dapat histori dari Pak Nuzul terkait informasi tersebut bahwa plotting item operasional sampai dengan finance ini bagian-bagian yang memang ada di Jasa Marga, gitu. Nah, nanti itu bisa teman-teman coba plot ke Jasa Marga tersebut. Kalau seandainya memang memerlukan surat dari program studi, nanti akan dibantu karena memang kita ada kerjasama juga dengan Jasa Marga, gitu. Ya, itu bypassnya sebetulnya ya. Tapi tadi yang Pak Mudiono sampaikan, kita jangan dulu memikirkan eh, apa namanya hal-hal yang belum kita usahakan, gitu. Tapi untuk mengakomodir hal tersebut, kita mencoba untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak kita inginkan. Salah satunya ya kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman yang mungkin khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Nah, itu kan jadinya kita nggak maju-maju ya kalau seandainya kita hanya mengedepankan kekhawatiran tersebut, gitu. Jadi kalau misalkan tadi Okra tanya gimana cara mengakomodirnya, di awal itu bisa dipastikan terlebih dahulu ke perusahaan, ya. Eh, Mungkin saya tadi sudah berbicara di spill mana sih sebetulnya yang bisa mengakomodir dari 4 item ini, gitu ya. Itu nanti bisa ajukan ke sana, gitu. Gitu mungkin Okra kira-kira untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Tapi sebisa mungkin 4 item, bukan sebisa mungkin ya, diwajibkan 4 item memang ada keluar hasil dari yang teman-teman dapatkan. Dan balik lagi pengalaman yang saya pernah membimbing dari operasional jalan tol ini atau dari prodi TPJJ dengan konsentrasi jalan tol itu dari 4 bagian ini mereka mendapatkan, gitu. Walaupun memang basic yang paling utama yang mereka dapatkan itu di bagian operasional, gitu. Kalau untuk yang bagian business development, human capital sama finance itu mereka bilang ke saya kita cuma dapat sedikit-sedikit Pak, karena memang basic kita kan lebih ke sipil, gitu. Jadi lebih ke bagian operasionalnya. Oh ya, kalau itu kan kita nggak bisa memplot persentasenya, gitu ya. Tapi setidaknya dari 4 bagian ini teman-teman sudah mendapatkan, dan untuk meminimalisir supaya tidak dapat di awal itu sudah diinformasikan ke perusahaan tersebut. Gitu kira-kira kalau dari saya. Halo Pak Hendrian, Iya, saya izin tambahkan sedikit ya. iya, Maaf boleh Silakan. Pak bergabung. Nuzul. Ya, oke. Terima kasih untuk ininya. Tadi pemaparan dari Pak Hendrian dan Pak Budiono sudah jelas ya, dan Pak Budiono juga melengkapi beberapa hal, khususnya terkait dengan yang ditanyakan oleh Okra ini. Nah, mungkin sedikit gambaran ya dari belakang kenapa muncul yang ini ya. Jadi sebenarnya kita kan juga ada bersama dengan Jasa Marga, kemudian kita ingin mempertahankan itu sebagai apa ya, ciri khas dari PNJ TPJJ ya, bahwa kita ada proses jalan tol di mana
hanya kita aja yang punya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya punya kelebihan yang orang lain nggak punya, ditetapkan bisa lebih inilah lebih cari orang gitu ya. Nah, eh, apa namanya penentuan ini betul sesuai dengan divisi yang ada di Jasa Marga, karena dulu beberapa mata kuliah dan pengajar-pengajar Jasa Marga itu berasal dari beberapa divisi terkait gitu ya. Nah itu dasar kenapa diambil operation, business development, human capital, dan finance. Nah, untuk pelaksanaan yang lalu, memang dari sekitar satu kelas itu separuhnya itu memang ada yang pada akhirnya nggak dapat yang di UJT, memang seperti itu kenyataannya. Namun yang lalu ya kita kasih kelonggaran lah, artinya masih pertama kali dan masih belum banyak yang tahu ya mungkin industri juga, sehingga kita perbolehkan untuk mengambil mata kuliah yang bukan ini ya, bukan UJT. Nah, yang lalu itu yang bisa masuk ke UJT itu diantaranya dari mulai yang di tol HK, kemudian di tol HK, kemudian yang berikutnya adalah yang di tol oh ya, Bocimi kalau nggak salah ya. Terus kemudian ya dua itu sih kalau nggak salah. Mungkin sebagai gambaran, kami juga sudah diskusi panjang lebar dengan ini ya, tol yang Cijago, yang di JMNP ya, punya perusahaannya, atau mungkin anak saya lah, di Trawas Botoa, itu bisa kita akan jejaki lagi ininya ya kerjasamanya dengan mereka. Kalau misalnya memungkinkan bisa juga diarahkan ke mereka. Jadi kita punya beberapa alternatif. Mungkin yang tol HK masih bisa, itu sudah ada alumni ya, Mas Joni namanya. Kemudian tol yang Bocimi itu juga ada alumni, namanya Mbak siapa ya? Ada yang ingat nggak? Lupa namanya. Itu alumni JT itu. Kemudian ada yang di KMNP, kita juga bisa koordinasi dengan baik. Juga JM. Jadi setidaknya di sekitar Jakarta itu empat PUJT itu lah yang coba kalian propose untuk ininya. Mungkin yang lalu mereka masih pertama kali ya, masa magang itu bukan di kontraktor, bukan di pelaksanaan, tapi di BUJT. Itu kan hal yang baru ya bagi mereka juga, bagi kita juga. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman kita yang tahun lalu, tahun ini bisa lebih baik dan mereka juga mungkin bisa lebih siap lah untuk ini ya, untuk terima mahasiswa saat magang. Ya, mungkin itu aja, Pak Hendrian. Terima kasih. Terima Baik, kasih terima Pak kasih. Tejo. Oke, gimana Akrabila? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Berarti ya tadi berarti dari solusinya kita coba propose. Mungkin tadi dari Pak Nuzul ada 4 badan usaha jalan tol tadi ya Pak. Kita coba propose ke sana. Terus dipastikan tadi kalau dari Pak Hendrian coba memastikan di pihak sana ya coba bisa nggak mengakomodir 4 mata kuliah ini. Ya, mungkin itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semua. Oke, ya terima kasih. Oke, Ripda ya, silakan. Ya Pak, saya Rifda Fitri dari 3TPJ 1. Sebelumnya saya mau izin menanyakan tentang apa surat penyuratannya nih. Kan misalnya saya sudah nanya ke beberapa PT nih Pak. Kalau misalnya mau magang di bulan Juli, Juli akhir itu kita harus kirim di bulan April. Nah, kalau misalkan kalau mau magang di Agustus, itu kita harus ngasih suratnya sebelum Mei, Pak. Nah, kalau kata PT-PT-nya itu, kita tuh minimal kalau mau magang itu harus 2 bulan sebelum magang di situ. Nah, apakah admin sudah bisa membuat surat sehabis sosialisasi ini, Pak? Iya, untuk Ripda ya, untuk ini makanya kita sosialisasi di awal ya. Jadi untuk surat permohonan ya seperti Ripda kan mungkin udah bertanya ya kepada proyek ya untuk nanti magang ya. Itu silakan Ripda untuk mengajukan ke admin untuk pembuatan surat permohonan magang. Ya, boleh ya, diperbolehkan. Tapi untuk pelaksanaan magangnya nanti di bulan Juli dan Agustus ya, Juli akhir boleh. Nah, eh, tapi balik lagi di garis bawahi betul-betul harus kita benar-benar adik-adik bakal diterima di sana ya. Jadi kalau maksudnya betul-betul ini bagiannya gini, kalau seandainya tidak diterima pun adik-adik harus minta segera untuk memfollow up balasan surat tersebut sehingga adik-adik bisa mencari tempat magang yang lainnya gitu. Jangan sampai adik-adik menunggu ya.
menunggu balasannya nggak ada balasan, ya kan? Akhirnya pada saat hari pelaksanaannya di bulan 7 ternyata pihak pihak perusahaan tidak menerima adik-adik. Nah, itu jadi masalah kan gitu ya. Nah, ini yang kita adik-adik harus garis bawahi ya. Tadi Ripda udah mencari ya proyek yang mungkin juga mereka sudah mau menerima, nah gitu. Jadi silakan adik-adik untuk membuat surat permohonan ke jurusan dan kita akan keluarkan surat tersebut ya. Tapi kalau seandainya kalian apa di ini, makanya balasannya itu harus ya adik-adik flow up, jangan sampai kalian tunggu ya. Kalau kalian tunggu flow up nanti baru pada saat bulan 7 ternyata tidak diterima kan jadi masalah. Kan adik-adik harus mencari lagi tempat yang baru. Ya, oke Ripda ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Jordan, silakan Jordan. Boleh Pak, izin bertanya. Tadi mengenai timeline, kan dari Bapak memperbolehkan setelah UAS ataupun dari awal Hmm. Juli. Nah, berarti kan buat selesainya lebih cepat kalau misalnya ditentuin 16 minggu. Iya, Itu apakah boleh lebih Pak kalau misalnya pelaksananya lebih dari 16 minggu? Itu apakah boleh? boleh. Terus yang kedua, mengenai pemaparan, itu dilaksanakannya secara serentak atau memang tergantung dari mahasiswanya yang magangnya gitu Pak? Oke, untuk Jordan ya. Untuk kita kan minimal ya 4 bulan. Jadi kalau adik-adik mau lebih di tempat magang, misalkan 5 sampai 6 bulan, tapi ingat dengan waktu akademik kan, kalender akademik disesuaikan. Jangan sampai nanti tadi ada proses tadi ya, proses harus apa? Karena kan kita 16 minggu itu di Desember kan gitu ya, nah, kalender akademiknya. Jangan sampai kelebihan dari kalender akademik. Jadi nanti pada saat kalian pelaporan apa menjadi tertunda, nah masalah karena ternyata di tempat magang belum selesai kan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Terus itu yang pertama ya. Jadi silakan diperbolehkan untuk lebih dari 4 bulan ya. Kalau di sana bulan Juli, nah gitu. Terus yang kedua tadi terkait apa, Jidan? Pelaksanaan pemaparan magangnya Pak. Pelaksanaan pemaparan magang itu biasanya kita akan jadwalkan ya di kita jadwalkan tuh biasanya kita ambil dalam minggu keberapa ya, dalam 1-2 minggu biasanya, itu biasanya di akhir Desember kemungkinan besarnya Judan ya. Nah itu nanti tergantung dari pembimbing magang dan pembimbing industrinya kapan mereka bisa ya untuk melaksanakan paparan hasil itu ya. Jadi nanti kita akan ada ring waktu untuk paparannya ya. Biasanya kita akan lakukan itu di akhir bulan Desember ya, mungkin mudah-mudahan ya. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya sebelum nilai itu untuk kita laporkan ya. Jadi biasanya sebelum rapat evaluasi itu kita sudah dapatkan. Makanya adik-adik perlu digarisbawahi tadi ya, bimbingan harus minimal 6 kali. Jadi kalau bimbingan nanti kurang dari 6 kali, si pembimbing nggak akan memberikan ya izin untuk kalian paparan. Nah itu jadi masalah ya, seperti tahun kemarin kejadian. Nah itu jadi masalah ya. Nah untuk waktunya itu fleksibel. Jadi silakan itu secara online ya, nggak offline ya, secara online dan itu nanti akan dikoordinasi oleh admin prodi masing-masing ya, baik TPJ maupun TKG. Jadi biasanya 2 minggu. Nah, jadi kalau itu tadi artinya adik-adik nanti berkoordinasi dengan si pembimbing lapangan dengan si pembimbing yang di jurusan gitu untuk menentukan waktunya dari ring waktu tadi ya, 2 minggu tadi. Nah gitu. Jadi kapan mereka bersedia gitu ya? Karena kan mungkin di industri sangat sibuk ya dengan kerja mereka ya. Jadi eh, tanyakan saja kapan mereka bersedia untuk meluangkan waktu ya untuk mendengarkan hasil dari paparan kalian magang tadi ya. Oke, Judan. Oke, Pak. ini
Oke, dua, dua, dua lagi ya nih ya, daripada Dan ya. Muhammad Bayu sama Rista ya. Jadi Muhammad Bayu dulu Pak, silakan Pak, Muhammad Bayu. Apa? Ini ada tiga ya, tiga lagi ya, Pak, tiga. saya coba mau nanya lagi, Pak. Apa? Masalah yang tadi Badan Usaha Jalan Tol tadi. Oke, Badan Usaha Jalan Tol nanti ini ya, Okra Bila boleh nanti ke Mas Hendra atau ke Pak Nujul nanti ya, boleh nanti untuk lebih ini lagi jelas ya, karena untuk badan usaha ini kan kita memang ada kerjasama ya PNJ. Nah ini nanti bentuk kerjasama tadi yang disampaikan oleh Pak Nujul ya, ada alumni kita yang mungkin nanti bisa adik-adik hubungi ke sananya ya. Ya, oke. Ini ada tiga ya, Muhammad Bayu, Ritsista, sama Putri ya. Ini Muhammad Bayu dulu. Muhammad Bayu, silakan Muhammad Bayu. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya Bayu Nugroho dari TPJJ. Saya ingin bertanya Pak untuk pemilihan tempat magang industri. Tadi kan di PowerPoint untuk kontraktor pelaksana TPJJ itu kan jalan baru panjang minimal 5 kilometer ya Pak. Nah, saya itu kan eh, kemarin udah nanya ke tempat proyek perusahaan gitu, jalan tol. Nah, itu untuk proyek itu kan di paketnya dia 5 kilometer ya Pak. Nah, sedangkan di yang tadi dipaparin itu minimal itu 5 kilometer Pak. Kira-kira eh, saya masih bisa untuk apa, masih ada yang bisa dinegosiasikan nggak supaya saya bisa tetap menang di proyek tersebut. Segitu sih Pak. Ya, ya, oke. Tunggu kita tampung dulu ya. Rista, silakan Rista. Rista. Baik, terima kasih Cak. Perkenalkan nama saya Rizka Laila, dan ya, mahasiswa PJJ Pak. Izin bertanya. Tadi kan pada jenis industri hanya ada konsultan pelaksana, konsultan pelaksana, pengawas, manufaktur, produksi, dan operator. Kalau misalnya kita magang di kalau kita misalnya magang tuh pada perusahaan yang owner itu apakah boleh Pak? Dan satu lagi untuk eh, tanya saya itu pada dosen pembimbing magang dari kampus itu kita ditetapkan di surat kampus atau kita bisa memilih dan itu satu ikut itu dengan satu tim atau boleh bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, ini dua TPJJ ya. Putri TPJ juga ya. Iya Pak, kebetulan saya Nabila ya. Oh, Nabila. Oke, Iya. biar sekalian dijawab nanti sama Mas Hendrian ya. Silakan Putri. Baik Pak, saya Nabila izin bertanya. Untuk yang TPJJ tadi kan ada dua item mata kuliah, yaitu Quantity Surveyor dan Site Supervisor akan didapatkan secara online dari kampus juga ya Pak. Nah, apabila dua mata kuliah tersebut tidak didapatkan di industri, artinya kita tidak mendapatkan nilai mata kuliah tersebut di industri. Itu apakah tidak apa-apa atau bagaimana Pak? Dari S dan Site Supervisor tersebut harus pembimbing di kampus, tidak dari industri, karena di industri tidak menyediakan hal tersebut. Terima kasih. Silakan Mas Hendrian untuk menjawab tadi si ini Muhammad sama Rista mau Bayu. Tadi Rista Bayus sama Nabila ya. Ya, Boleh di Muhammad make Bayu, sure. Muhammad Bayu. Oh ya, Muhammad Bayu. Muhammad Bayu. Boleh tadi di mention lagi Muhammad Bayu pertanyaannya detailnya. Oh iya Pak, tadi Ini Pak di saya mau nanya ini Pak, pemilihan tempat magang industri itu kan tadi di Syarat ya, jelasin iya yang syarat 5 kan kilo tersebut. minimal 5 kilo. Mm-mm. Ya, untuk proyeknya sih emang lebih Pak, cuma kan di salah satu paket yang mau kita magangin itu di bawah 5 Pak. Kira-kira gimana ya? Eh, Maksudnya gimana paketnya lebih dari 5? Maksudnya kalau proyek kan Suaranya lebih putus-putus. dari 5, cuma kan itu ada per paket ya Pak. begini Bayu, Muhammad Gimana Bayu. Ini Bayu? kan dijelasin jelas. Jadi Iya Pak, itu diawasi per konsultan pengawas ya dan atau kontraktor BUMN. Nah, sekarang kontraktornya BUMN nggak, Muhammad Bayu?
BUMN Pak. Ya udah, nanti intinya kan itu kan sudah dia spot-spot ya kan gitu ya paketnya ya. Oh Tapi kan iya satu Pak. keseluruhan ya, itu kan besar itunya ya. Ini tidak ada masalah sih itu kalau itu untuk praktek nantinya. Oke, Putri yang ini Mas Hendrian sama si tadi Bu, Rista, Nabila ya. Rista ya, Rista Kalau Nabila tadi saya ingatnya bertanya ini ya ya Nabila ya, Nabila. masalah teknik apa ya, apa namanya kompetensi. Ya, Iya, Pak. iya. Jadi untuk yang TPJJ ini ada 5 item: engineering, quality, QC, QS, SHE dengan site supervisor. Nah, yang kita dapatkan di jurusan itu QS dengan site supervisor. Ya, QS ini berarti lebih ke BOQ atau RAB. Kemudian kalau untuk site supervisor ini lebih ke alat berat gitu. Jadi memang yang nilai yang kita dapatkan dari jurusan itu di poin 3 dengan poin 5. Nah, dari lapangan itu poin 1, poin 2 dan poin 4 gitu. Nah, kalau seandainya dari kan pasti kan secara keilmuan untuk QS itu di lapangan juga kemungkinan ada ya gitu ya. Tapi yang kita ambil supaya lebih detail perhitungannya untuk satu jenis item tertentu gitu ya, itu diambil dari nilai di jurusan. Dan alat berat pun kalau seandainya teman-teman dapat proyek yang memang prosesnya itu masih menggunakan alat berat, mungkin teman-teman bisa dapat, tapi tidak semuanya bisa dapat di bagian proses penggunaan alat berat tersebut gitu. Jadi makanya kalau saya mungkin bisa simpulkan, yang nanti teman-teman dapatkan ya atau nilai yang perlu teman-teman dapatkan dari tempat magang itu di poin 1, poin 2 dengan poin 4 dan poin 3 dengan poin 5 itu memang dari jurusan gitu. Gitu Nabila kira-kira. Ya sedikit menambahkan ya Nabila ya. Ini nanti kan ada dosen pengampunya ya, dosen pengampu yang kita akan berikan dan ada jadwalnya. Dan itu secara online ya, mudah-mudahan kita jadwalkan di hari Sabtu. Nah, itu nanti yang akan memberikan nilai keputusan itu adalah dosen pengampu ya. Nah, nanti apakah dibuat nanti ya makanya kalian isi dulu yang mana diberikan yang mana kalian dapatkan di di industri. Nah, kalau seandainya memang didapatkan tapi dia masih kurang, kalian akan ada tadi tambahan ya perkuliahan ya, ikuti perkuliahan. Makanya tetap ikut perkuliahan yang akan dijadwalkan di hari biasanya hari Sabtu kita jadwalkan ya, karena biar tidak mengganggu proses kalian magang. Sehingga ini sebetulnya kita ingin sampaikan biar pihak industri tahu nih kalian kalau seandainya memang tidak eh, mendapatkan ya, ataupun mendapatkan tapi tidak bukan tidak sesuai ya, sesuai pasti ya. Cuman kedalamannya. Nah, itu untuk kedalamannya itu yang tahu itu adalah dosen pengampunya. Maka nanti kalian akan ada eh, apa eh, diskusi nanti dengan dosen pengampu masing-masing. Ya seperti engineering ya, mungkin kalau di sana diberikan tapi nggak dalam ya. Nanti pendalamannya di dosen pengampu. Ya, itu contohnya. Ya, Nabila ya paham ya? Baik, Pak. Oke. Mungkin ini tadi kan ada link yang dilampirkan dalam PowerPoint. Kita udah buka juga. Dan sini ada form penilaian untuk eh, dari industri. Tapi di sini tuh Hmm. yang ditampilkan dari industri ada 3 mata kuliah dan itu tuh salah satunya itu ada engineering, QC, Hmm. sama site supervisor. Sedangkan yang tadi Bapak sebutkan itu tuh adalah engineering, quality control atau QC dan SHE. Jadi yang sebenarnya harus ada di industri itu yang mana ya Pak? Boleh dipastikan lagi? Eh, Mas Hendrian yang ini TPJ apa? Ini yang di industri? Sebetulnya semua itu ada di industri semua, Nabila. Ya, semua ada di ini. Cuman karena tadi ya untuk pendalamannya tadi ya itu lebih kita ada perkuliahan tadi. Tapi coba Mas Hendrian silakan. Ya, sebentar Pak, saya coba cek di formnya dulu ya Pak. Di form lebar penilaian mata kuliah mahasiswa magang, teknik perancangan jalan jembatan. Oke. Nah, ini
Ini mungkin ya, coba sebentar saya share. Oke, yang ini bukan ya, Nabila? Iya Pak, benar. Engineering, Quality Control, Site Supervisor. Ini ya. Oke, dari Iya Pak. gimana? Betul ya ini ya. Iya Pak. Yang ditampilkan di sini kan yang ada tuh engineering, QC, dan site supervisor. Sedangkan yang tadi Bapak sebutkan itu adalah engineering, QC, dan SAE yang harus ada di industri. Sedangkan site supervisor itu kita dapatkan di Oh, kampus. oke. Ini formatnya sebetulnya lebih ke penginputan nilai ya kalau nggak salah. Mungkin Mbak Bella bisa sedikit untuk menginput nilainya gitu Mbak Bella. Iya, sistem penilaiannya. Sebentar. Ya, jadi yang di set Pak Hendrian itu, yang formulir itu formulir penilaiannya nanti kalau yang tadi Pak Hendrian jelasin, yang QS dan site supervisor itu memang dari dosen sipil yang nanti akan mengajar mata kuliah tersebut. Nanti dosen sipil itu akan langsung menginputkan nilainya ke akademia. Kalau 3 nilai ini itu kalian nanti serahin form ini ke industri. Gitu. Gimana? Artinya yang wajib untuk didapatkan kita dari industri itu adalah engineering, QC, dan site supervisor. Iya. Soalnya tadi kan disebutkan yang harus didapatkan di industri adalah engineering, QC, dan SAE. Oh, SAE. Nah, oh iya. Ya berarti SHE-nya itu dapat dari jurusan. Iya. Oke, berarti ini mungkin tadi udah miss ya. Ada di jurusan. Ada miss kekeliruan, saya salah nandain berarti. Mohon maaf. SHE ini Ya, jadi gini, mungkin dikoreksi ya. Ya, saya koreksi. Salah checklist saya. Ya, jadi yang didapatkan dari industri itu adalah sesuai dengan form yang ada di sini, yaitu engineering, QC, dan alat berat atau site supervisor. Gitu ya. Tadi saya salah men-checklist. Nah, sedangkan yang didapatkan dari kampus itu adalah QS dengan ASE. Gitu. Mungkin gitu ya. Oke, baik Pak, Ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, saya salah menyampaikan. Tadi salah checklist. Oke, ada lagi? Rista tanya apa ya? Sudah sih tadi Rista. Saya Oh, apa Rista? Tadi kurang jelas. Terakhir ya. tadi saya bertanya kalau misalnya kita pada perusahaan audit itu boleh apa enggak ya Pak pengajuannya? Sama di dosen pembimbing itu kita ditetapkan atau bisa memilih sendiri ya Pak? Silakan Indrian. Menggema? Menggema Rista tadi dengarnya kalau yang pembimbing nanti ditentukan oleh Kaprodi ya untuk pembimbing magang ya. Tapi yang pertama tadi apa? Halo Rista.
Yang pertama tadi apa? Untuk yang pertama itu di owner Pak, kalau misalnya kita ngajuinnya itu di perusahaan ownernya boleh nggak ya Pak? Di PT-nya itu sebagai owner Pak, bukan di kontraktor atau konsultannya Pak. Silakan Indri. Iya sih. Pengajuannya di owner. Gini, kalau sepengalaman saya, untuk pengajuan di owner itu ujung-ujungnya nanti teman-teman kalau misalkan membutuhkan kondisi di lapangan, itu pasti akan dialihkan ke bagian lapangannya, entah itu di bagian kontraktor ataupun di bagian pengawas gitu. Tapi teman-teman berada di bawah owner. Ya, nah kalau itu sebetulnya tidak ada aturan yang intinya diperbolehkan selama yang menjadi poin yang perlu diperhatikan adalah item-item yang bisa teman-teman dapatkan nantinya, gitu. Misalkan teman-teman berada di bawah Waskita Karya misalkan, nah, di bawah PU misalkan ya, ownernya PU misalkan gitu kan. Nah dari PU itu kan mungkin tidak akan selamanya bisa apa namanya selalu di lapangan. Sedangkan teman-teman harus ada kondisi di lapangan, gitu ya. Mungkin secara basic teman-teman mendaftarnya atau membuat surat permohonannya di PU, gitu ya. Tapi nanti mungkin teman-teman pastikan ke PU tersebut bahwa saya harus dapat nilai ini Pak atau Bu, gitu ya. Kemungkinan saya harus banyak di lapangan. Kalau seandainya saya berdiri memang di bawah PU, tapi saya tetap koordinasinya dengan pihak kontraktor atau pengawas, itu seperti apa? Karena ada beberapa nilai yang memang perlu saya dapatkan atau bukan nilai, apa namanya, keahlian ya atau kemampuan yang bisa saya dapatkan, gitu. Karena ada beberapa yang memang pengajuannya juga di PU tahun lalu. Itu di PU Depok ada, di PU Kabupaten Bogor juga kalau nggak salah ada. Tapi tetap nanti teman-teman pada saat sudah mengantarkan ke PU, misalkan ya ownernya ini salah satu contoh kasus saja ya PU ya, mungkin ada owner-owner yang lain lagi gitu. Nah nanti minta tolong untuk diplot teman-teman itu ke bagian pelaksananya supaya ilmu-ilmu yang pelaksanaannya tersebut itu teman-teman bisa dapatkan walaupun teman-teman mendaftarnya atau mengajukan permohonannya ke owner, gitu. Gitu Rista kira-kira. Jadi yang dititik beratkan lebih ke materi yang nanti teman-teman dapatkan di lapangan pada saat proses magang tersebut, gitu. Ya, jadi tambah Rista ya. Jadi Rista kalau misalkan di owner ya, seperti tadi Santo dicontohin ya di PU ya. Jadi kita kan tadi ada silabus ya, ada materi yang kalian harus kompetensi yang harus kalian dapatkan. Nah itu bisa mungkin sebagai apa nanti Rista sampaikan ya. Jadi kalau poin-poin itu kan nanti apakah di tempat magang itu diberikan atau tidak gitu. Nah itu jadi poin ya, jadi acuan mereka juga ya. Jadi nanti akan ditempatkan di pelaksanaan, mungkin di perancangan, tapi poin-poin yang ada di dalam kompetensi itu terpenuhi. Ya syukur-syukur nanti memang diletakkan di pelaksanaan karena mungkin kalau pada waktu dia pelelangan ya pasti di perencanaan. Nah gitu ya. Ya, itu saja ya, jelas ya. Jadi Bapak rasa kalau seandainya ada Pak, mohon maaf Pak, saya mau bertanya dulu boleh nggak Pak? Ini saya sepertinya lumayan penting Pak, kita masih ngegantung banget informasi yang kita dapat. Saya boleh nanya Kenapa? sekali lagi Pak? Silakan. Jadi untuk yang teman-teman dari JT ini Pak, yang informasi yang kita dapat itu kita harus di BUJT, kan BUJT juga sedikit ya Pak. Dan ini kira-kira ada jaminan nggak Pak dari jurusan kalau kami itu harus di BUJT? Itu pertama Pak. Lalu yang kedua, dari sosialisasi kemarin pada saat peminatan PJJ dan JT, itu kita diinfokan kalau kita bisa ambil SKS PJJ dan JT. Nah itu gimana ya Pak untuk informasi lebih lanjut ya? Oke, boleh saya Silakan, Mas. menjelaskan kemudian. Oke. Silakan Mas. Iya. Oke, Galih. Ya, gini Lih, apa namanya? Memang tadi yang sempat disampaikan oleh Galih juga keterbatasan dari apa namanya industri di bidang jalan tol ya. Jadi di awal kita sesuaikan terlebih dahulu dengan bidang yang memang kita konsentrasikan, gitu ya. Kalau saya PJJ berarti konsentrasinya di bidang jalan
dan jembatan gitu ya. Nah, kalau JT fokusnya ke bidang jalan tolnya gitu ya. Tapi kalau seandainya pun nanti ternyata JT ini tidak bisa mendapatkan dengan keterbatasan tersebut, tetap diperbolehkan kalau seandainya teman-teman JT mau mengambil bukan konsentrasi ya, maksudnya bidang dari si TPJJ tersebut. Karena TPJJ kan jauh lebih umum nih, jauh lebih banyak gitu, proyek-proyek baik di swasta maupun di karya maupun dimanapun gitu ya industrinya, itu dipersilahkan. Tapi jangan sekali-kali, maksudnya gini, kan sudah mau mengambilnya yang 5 poin dari TPJJ tersebut ya, atau 6 poin dengan laporan. Terus nanti mau ngambilnya perusahaannya dari TPJJ, tapi penilaiannya dari JT. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi memang dari awal sudah dipastikan, oh saya nggak dapat nih yang JT nih Pak, misalkan gitu. Baik ke saya ataupun ke admin prodi misalkan gitu ya. Saya mau ngambilnya dapatnya kebetulan di bidang jalan jembatan. Oh ya boleh, silahkan. Daripada nanti teman-teman nggak melaksanakan magang sama sekali dengan keterbatasan tersebut kan ya. Jadi kita mengakomodir hal tersebut, silahkan mengambil ke PJJ, tapi tetap item penilaian yang nanti akan didapatkan harus sesuai dengan kontrak yang PJJ tersebut. Gitu Galih kira-kira untuk mengakomodir keterbatasan dari industri yang ada di BUJT tersebut. Gitu. Kira-kira Ya, gimana? ya. Artinya Gali gini ya, Boleh. artinya koordinasi nanti dengan Kaprodi TPJ ya. Oke ya, Bapak rasa cukup ya Pak cukup Budi, hari ini ya maaf Pak. untuk diskusinya. Gimana Pak Rujul? Ya, mungkin Silakan. saya tambahkan sedikit lah yang terkait dengan JT tadi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita logikanya ya, untuk yang bidang TPJJ, konstruksi, itu kan pekerjaan yang sedang berjalan ya. Artinya itu kan hanya waktu tertentu lah bangunannya itu, nggak sepanjang masa kan ya. Nah, untuk BUJT, sebenarnya itu lebih bakal jalan terus selama jalan tol itu ada gitu. Jalan tol ini kan pengalaman kan banyak ya. Mulai dari yang tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah yang sudah kita diskusikan, sudah ada diskusi, sudah punya pengalaman gitu. Dan tidak untuk kemungkinan untuk BUJT yang lain. Contohnya kayak apa namanya yang jalan tol Merak itu kan juga ada, Dor sendiri juga ada beberapa pengelola gitu ya. Jadi saya rasa kalau kamu berusaha itu, saya yakin di waktu yang sedia itu masih bisa memungkinkan untuk semuanya dapat yang JT. Nah itu, jadi untuk empat ini tadi ya, 4 BUJT yang saya sebutkan tadi, itu sudah punya pengalaman, sudah kita diskusi, sehingga bisa lebih menerima ya. Yang lainnya bukan berarti nggak bisa, cuman karena belum punya pengalaman dan hal baru bagi mereka menerima mahasiswa di magang di BUJT, mungkin ya perlu pendekatan lebih lah dari kalian informal untuk bisa magang di sana. Cuman kalau saya rasa sepanjang masa itu selama jalan tol itu masih ada, BUJT itu pasti masih bisa. Sebaliknya kalau yang konstruksinya itu apa namanya nggak ada kan, berarti kan nggak ada pekerjaan jalan jembatan yang bisa ya untuk magang kan. Jadi menurut saya itu bakal lebih mudah lah seandainya budget itu untuk menerima magang gitu ya. Jadi yang lalu karena keterbatasan waktu dan mungkin bertambah kali kita masih apa namanya belum punya pengalaman, sehingga dimungkinkan untuk yang PJJ, untuk yang kedepannya diharapkan ya prioritasnya ke JT. Kalian coba dulu, kan belum mencoba kan belum tahu hasilnya seperti apa. Ya mungkin itu Pak Andrian, Pak Budi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nujul ya. Terima kasih adik-adik ya, Mas Hendrian ya, adik-adik mahasiswa ya. Terima kasih ya karena keterbatasan waktu. Jadi nanti mudah-mudahan ya adik-adik ya magang pada tahun 2025 ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi yang kalian miliki ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, Mas Hendrian, terima kasih Pak Nujul. So,
Recording stopped.